Hari Raya Imlek 2576 Kongzili pada tahun 2025 bertepatan dengan Tahun Ular Kayu. Dimaknai sebagai tahun yang penuh harapan dan transformasi. Lalu apa makna dan harapan Imlek tahun ini bagi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Berikut kita simak bincang-bincang Jason Sambo dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dalam segmen Ketok Pintu Spesial Imlek. Didukung oleh Halo pemirsa, selamat pagi Indonesia. Sekarang di spesial Hari Imlek ini, nah saya sudah berada di salah satu kantor dari kementerian, tepatnya adalah Kementerian PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Yang kita tahu salah satu wakil menterinya yaitu Ibu Veronica Tan ini adalah keturunan Tionghoa. Jadi saya mau main-main ke kantornya Bu Vero. Saya juga pengen tahu apa sih sebenarnya tradisinya Bu Vero kalau lagi merayakan Tahun Baru Imlek. Langsung aja ini nih ruangannya ya. Langsung ya, kita izin ya. Bu Vero. Hei. Halo Jason. Bu Vero, apa kabar? Oh iya, Gongsi Pak Cai. Gongsi Pak Cai. Terima kasih loh Bu Vero udah nyambut saya dan teman-teman Metro TV di ruangan Ibu. Gongsi bukan Pak Cai doang. Oh, apa tuh? Ada jadi, namanya lagi, Bu? Gongsi Mong'en jadinya bahagia, dikaruniai sukacita. Jadi bukan ujungnya Pak Cai doang kan? Oke. Berarti kesehatan, kebahagiaan semuanya juga harus masuk di dalam. Amin. Dan tidak hanya untuk mereka yang merayakan saja, tapi untuk seluruh umat juga ya, Bu betul. ya. Amin. Bu, ini mau tanya, ini ruangan Ibu nih ya jadinya ya. Wah, ruang ini bekerja. Ruang bekerja. Oh, Ibu lagi mau liburan aja dia masih tetap kerja ya Bu ya. Lagi banyak ininya ya, apa namanya kegiatan-kegiatan. Ya, karena kalau urusan perempuan dan anak kan tidak ada habisnya ya. Setiap hari gak ada liburnya lah ceritanya. Jadi dari kementerian kami itu memang banyak sekali kasus anak, kasus ibu, kasus perempuan yang memang harus diselesaikan tidak harus secara holistik ya. Jadi harus dari pemberdayaan, menangani kasus sampai komplit itu juga perlu waktu dan pemberdayaan ibu-ibu. Yang penting ujungnya ibu-ibunya harus berduit, berekonomi supaya mandiri. Itu dia tuh tujuannya. Makanya walaupun lagi liburan Imlek kayak gini, ibu tetap kerja ya Bu ya. Dan biasanya jadi cuan-cuan buat ibu. Cuan-cuan juga nih buat semua ibu-ibu yang ada di dan perempuan. Ya. Betul banget. Ibu banget. Perempuan kalau ibunya bahagia, anaknya pasti bahagia. Amin. Lebih bahagia lagi kalau satu keluarga dengan bapaknya semua jadi satu keluarga yang bahagia. Wah, apalagi kita kan lagi menjelang Indonesia Emas ya Bu ya. Nah, tidak hanya di ruangan ini saja. Kalau kita lihat pemirsa eksplorasi ruangannya, ada satu titik yang mencuri perhatian saya. Ini kayaknya ruangan ini. Ya, justru itu yang mau saya undang duduk di situ. Boleh Bu, duduk saya di situ. Boleh dong ya, sambil ngopi. Boleh. Ngopi ala Kementerian Perempuan dan Anak. Kita duduk di sini kalau gitu, kita akan ngopi-ngopi, ngobrolin soal Bu Vero yang kalau Imlek tuh ngapain aja. Oh gitu. Nah, Bu Vero, ini kalau lagi Imlek selain kerjanya udah pasti ya Bu, karena kan abdi negara. Tapi kalau Imlek tuh tradisi yang selalu Ibu lakukan tuh apa Bu? Pasti itu yang biasanya nggak pernah kumpul, keluarga yang ya biasa kesibukan masing-masing, apalagi zaman sekarang ya. Itu menjadi momen di mana semua harus berhenti dan kita harus ngumpul dari keluarga, dari keponakan, dari tante, itu apalagi zaman sekarang ya. Kalau dulu kan kekeluarganya erat ya. Kalau hari biasa apa aja bisa, tapi kan sekarang kayaknya ibunya sibuk, anak juga sibuk, semua kerja. Tapi di mana momen titik Imlek itu menjadi tempat kita bersilaturahmi ya sebenarnya ya. Maksudnya berkunjung ke tante, om, jadi ada minimal 1 tahun sekali itu pasti ada acara kekeluargaan. Ada gitu ya kumpul. Bu, tapi Bu, ketika Imlek tahun ini sama tahun sebelumnya kan beda. Nanti keluarga kan pasti, rumah saya didatengin, wah men nih momen PPPA. Ada nuansa-nuansa berbeda nggak Bu? Saya selalu nggak sama ya, maksudnya buat saya dikasih dikasih posisi untuk bisa bekerja, ya tentu saya akan bekerja tapi secara personal ya kita tetap sama aja ya. Ini ya kita juga rakyat Indonesia, kita juga warga, saya juga sebagai anak, sebagai cucu, sebagai ponakan. Jadi hati itu harus tetap sama ya. Jadi
bukan soal wamen atau posisi apapun, tapi bagaimana ya silaturahmi tetap ada. Bagaimana kita sebagai hierarki dalam keluarga ya memang kalau yang lebih tua ya kita berkunjung. Jadi ya sama aja buat saya. Yang penting ketika hari Imlek itu menjadi satu momen kita berkumpul dan saling bercerita, saling melihat kondisi, terus ya istilahnya visit orang tua lah ya sebenarnya ya. Dimana kita nggak punya waktu, mungkin biasa ya kadang-kadang acara begitu banyak, tapi di saat momen itu, itulah kesempatan kita tuh kita bisa mengunjungi keluarga-keluarga yang lebih tua. Recharge lagi sama keluarga. Kalau di negara itu posisinya boleh lah wamen, tapi kalau udah di keluarga tetap Bu Veronikatan tetap Ibu Veronikatan ya Bu ya. Balik lagi ke situ ya. Bu boleh loh Bu sambil dicobain Bu kopinya, boleh ya Bu ya, nyobain. Kok jadi yang minta dinawarin ya Bu ya. Habis itu kopinya ya gitu. Boleh Bu ya. Kopi itu jangan sama susu biar dirasain kopinya. Itu dia, ini nih kopi hitam beneran. Kita cobain ya Bu ya. Iya. Didukung oleh didukung oleh didukung oleh didukung oleh Ini ya Bu Mirsa, gara-gara habis ngopi saya jadi kepikiran kuliner atau minuman-minuman yang mungkin disediakan di rumah Bu Vero dan keluarga. Apa Bu biasanya yang paling sering ada di meja makan tuh apa biasanya kalau Imlek? Kalau yang 1 tahun sekali baru kelihatan itu biasanya kue keranjang. Nah, itu wajib ya? Itu wajib. Biasanya dikukus, kelapa, ataupun digoreng. Itu enak banget. Tapi memang sekarang tuh mau kapan aja bisa sih. Kalau dulu setahun sekali. Ya? Terus jeruk ya udah pasti. Nah itu kue-kue kering itu loh. Kayak kue kapit, biasanya semprong. Atau kue sagu yang putih. Nah kalau saya sih paling doyan nanas, kue nastar. Oh, nastar itu selalu ada di dalam setiap Tapi kesempatan, memang ya? sekarang juga kapan aja kita mau juga bisa. Tapi yang benar-benar buatan mama, buatan keluarga itu hanya bisa dicicipin setahun sekali. Yang homemade gitu ya. Itu kan kalau kue-kuenya Bu. Kalau yang main course-nya Bu apa Bu biasanya? Main course-nya ya kuah-kuah. Pasti kalau masak itu pasti harus ada kuahnya. Biasa kita tuh ada 8 macam, berbagai macam lah ya. Jadi kuah bakso, sayuran, capcay, terus masakan daging-dagingan gitu. Nah itu biasa 8 lah ya. 8 itu kan menunjukkan fak ya. Maksudnya hoki 88 gitu loh. Jadi ya kumpul keluarga terasa nyaman karena ya pokoknya semua tradisi-tradisi itu kalau dipenuhin itu rasanya kita kok kayak oke, mama udah memenuhi ya semuanya gitu sebagai bagian dari tradisi. Nah sisanya tuh suka memang kadang-kadang ada atau tidak itu apa ya, hoisom. Itu semacam apa Bu? Itu Cemilan atau main bukan course? makanan main course, tapi dia tripang laut kan. Nah itu yang biasa umumnya sekarang di restoran sih banyak. Kalau dulu itu makannya ya pas Imlek aja. Ya, itulah salah satu tradisi memang unik yang selalu ada pada saat Imlek. Bu, tapi tahun Imlek yang kali ini kan ular kayu. Nah, Ya, ada ini nggak sih Bu, ada makna tersendiri nggak sih bagi seorang Veronikatan soal tahun ular kayu? Saya sih jarang melihat Shio itu sebagai keberuntungan atau apa ya. Walaupun saya kadang-kadang ya baca aja buat tahu-tahu. Tapi menurut saya sih keberuntungan itu memang itu karunia Tuhan lah, istilah namanya hoki atau segala macam. Tapi buat saya itu kita mau menjadi seseorang yang benar ya sukses, pasti tidak ada jalan pintas. Harus fokusnya itu maksudnya passion. Jadi kita selalu ngajarin anak kita sukanya apa. Karena dari suka itu kita akan punya passion. Jadi ada yang passion sebagai profesi, ada yang jadi entrepreneur, itu tergantung dari kitanya kan. Kalau kita memang suka dari profesi ya nggak apa-apa, kita tekunin di situ. Nah tidak ada pernah jalan instan, jadi ya tetap harus kerja. Kerjanya ya fokus gitu loh. Jadi memang di situ aja kita gelutin aja di situ gitu sampai ketemu udah passion kita di situ, baru pasti ada masanya jangka panjang, nggak mungkin cepet lah Cepet prosesnya gitu. Tapi keberuntungan itu adalah ya
Tuhan yang kasih. Keberuntungan itu akan datang. Hoki itu benar akan Pasti. kejadian gitu. Iya Tapi dong. tetap harus ada kerja kerasnya juga. Bu, menurut saya. Itu tuh value-nya yang bisa kita dapat dari seorang Veronica Tan. Bu, dua terakhir Bu. Kalau Ibu melihat di momen Imlek ini, kan banyak juga saya melihat Ibu adalah seorang perempuan. Banyak juga di luar perempuan-perempuan keturunan Tionghoa juga yang berkarya untuk negeri. Kalau Ibu melihat sudah sejauh mana perempuan-perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia yang kemudian sudah berkontribusi misalnya untuk hal-hal seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Banyak sih, maksudnya kita juga banyak melihat organisasi, perhimpunan perempuan, perempuan-perempuan Tionghoa, gereja Tionghoa juga ada. Dan saya yakin sekarang udah bukan masalah Tionghoa atau masalah siapapun itu. Selama kita ada di Indonesia, kita adalah Tionghoa Indonesia. Dan selama kita ada panggilan, istilahnya memberi kembali ya. Jadi itu adalah satu kebersamaannya. Apalagi di Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kita itu memang sistem kolaborasi. Jadi kita banyak sekali organisasi, perhimpunan, itu yang benar-benar langsung grassroots. Yeah. Jadi biasanya gerakan itu dimulai dari perempuan sih sebenarnya. Jadi sebuah keluarga kalau ibunya atau perempuannya berdaya, itu satu keluarga. Karena gimana pun si ibu naluri, punya anak, dia akan punya naluri. Apalagi banyak sekali unpaid care yang seperti kita dibilang kayak ibu itu kan di rumah itu kan sebenarnya dia sebagai manajer tanpa kita sadari loh. Ibu kita itu adalah manajer loh. Betul. Gimana dia bisa mengolah tata rumah mulai dari pagi, kitchen, makan sampai malam itu kan kalau nggak terukur kan sebenarnya dia manajer. Jadi kalau gerakan perempuan itu sepertinya tidak perlu ini tanda kutip nggak perlu dikhawatirkan lagi karena itu nyata. otomatis mereka nyata dan mereka ada di lapangan. Dan semua dimulai dari keluarga, dari lingkup terkecil dulu ya Bu ya? Ya dimulai dari perempuan yang ada di rumah, Bapak kan bekerja di luar biasanya ya. Betul, Jadi saya rasa dengan kolaborasi, apalagi zaman pemerintah Pak Presiden dan Gibran, kita diajak untuk terus berkolaborasi. Jadi ajakan kepada perempuan-perempuan dan partisipasi perempuan itu harusnya tidak menjadi ini lagi karena ya memang udah ada di masyarakat dan biasa leadingnya kalau di masyarakat perempuan. Biasa kalau di perusahaan, kalau di ini kan pria gitu loh. Tapi kalau partisipasi perempuan bisa masuk itu biasanya beres. Wah, ini kita harapkan partisipasi perempuan di berbagai panggung, politik, entrepreneur itu juga akan itu yang kita perjuangkan juga sekarang karena kita yakin perempuan yang memberikan porsinya itu biasanya secara naluri itu all out. Dan mendetil ya Bu ya biasanya kalau Nah, detil udah nggak usah bilang kan. Nah, kalau nggak gimana bisa ada sediain kopi. Nah, ada gambarnya. Terus rapi, meja juga udah rapi, udah disiapin gitu. Iya. Karena wamennya perempuan. Itu Ibu Veronica Tan. Ibu terakhir Bu Vero. Ini karena saya ngeganggu jadwal Ibu mungkin mau kumpul-kumpul sama keluarga. Terakhir singkat aja, apa pesan Imleknya Bu buat semua masyarakat Indonesia yang saat ini menyaksikan? Pesan Imlek balik lagi, keluarga itu penting ya. Momen Imlek itu sebenarnya momen kita berkumpul kembali. Tradisi. Nah, kepada generasi muda juga kita jangan melupakan tradisi kumpul bersama karena biasanya kalau keluarga kita tuh kumpul keluarga makan atau apa itu kan sebenarnya ada percakapan. Jadi ada kehangatan, ada masalah apa kita selesaikan di meja makan. Jadi sama juga dengan adanya begitu banyak aktivitas apalagi sekarang media, TikTok atau apapun distraction ya saya bilangnya. Kita kan selalu dapat distraction yang di mana-mana. Kayaknya lihat gadget lebih banyak. Tapi jadikanlah momen Imlek itu menjadi feedback buat kita kembali bahwa kekeluargaan, berbicara, pertemuan itu adalah selalu value yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu ya, interaksi, pertemuan langsung bonding begitu ya. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Ibu Veronica Tan. Semoga di tahun Imlek ini membawa kemujuran untuk semua, banyak sekali capaian-capaian baru untuk Anda dan juga untuk Indonesia supaya lebih baik lagi, terutama mereka adalah perempuan dan juga anak-anak. Sekali lagi terima kasih Terima Ibu. kasih. Selamat Imlek. Doakan supaya Kementerian Perempuan dan Anak ini juga bisa menjadi satu titik balik ya bagaimana kita menolong para perempuan dan anak-anak dan berkat buat mereka juga. Amin.
itulah berbagai solusi dan juga PR-PR yang kemudian harus kita pikirkan bersama untuk perempuan dan juga anak-anak di spesial hari Imlek kali ini. Kalau begitu pemirsa, saya nggak mau ganggu Bu Vero karena kayaknya Bu Vero abis ini mau Imlek aja. Saya kembalikan lagi ke rekan-rekan yang ada di studio. Silakan Bu Vero, yuk. Didukung oleh